Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriantini. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat 4 tahun 2021. Nomor UKG 201500865245. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Air Saleh, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKM PPG. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan keadaan sehat dan baik-baik saja. Siapa yang tidak hadir? Berarti sehat semua, ya? Semangat! Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mirna, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Baiklah, kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelumnya materi kita sebelumnya itu mengenai apa, masih ingat?
ketiga seperti ini, angka keempat seperti ini, angka kelima seperti ini, dan angka yang keenam yang tadi seperti ini. Sekianlah nama acara mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kami. Apakah cara 6 langkah mencuci tangan ini kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum ya, mulai sekarang biasakanlah mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah cara mencuci tangan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk menjaga kebersihan tangan. Ya, karena pada setiap harinya kita menggunakan tangan ini untuk beraktivitas. Nah, maka kita harus jaga kebersihannya. Ya. Apalagi kalau kita mau makan, sebelum makan itu cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Sambil kalian menyimak, Ibu bagikan materi ajarnya, yaitu sudah mendapatkan materi ajarnya semua. Tadi sudah kalian perhatikan ya video yang sudah Ibu tampilkan mengenai apa video ini? Mengenai banjir. Di mana banjir itu? Di mana banjir itu terjadi? Ayo, Ya, Ayu. di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jawaban Ayu sudah baik sekali. Pertanyaan kedua masih bersangkutan dari video. Apa penyebab banjir itu terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Aprilia. Banyaknya sampah di wilayah tersebut. Banyaknya sampah di wilayah Petogogan tersebut. Ada yang lainnya? Saya Bu, Ya. meluapnya pintu air Kali Mampang. Meluapnya pintu air Kali Mampang. Mampang. Jawaban dari Adinda bagus sekali. Ya. Nah, dari pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian dan sudah dijawab dengan baik oleh sahabatmu Aprilia dan Adinda. Ya. Kira-kira ya, materi yang akan Ibu sampaikan ini mengenai apa? Nah, ini masih berkaitan dengan teks eksposisi. Menentukan gagasan dalam teks eksposisi. Apa, Rahmi? Ulangi, Rahmi. Menentukan gagasan dalam teks eksposisi. Menentukan gagasan dalam teks eksposisi. Jadi materi kita hari ini adalah menentukan gagasan dalam teks eksposisi. Oke, Ibu akan bagikan berikutnya. Ya, ini materi kita masih teks eksposisi. Dan ini kompetensi dasar keterampilan yang hari ini akan kita pelajari. Indikator pencapaiannya. Ini indikator pencapaian kompetensi. Menemukan gagasan utama dan gagasan khusus setiap paragraf pada teks eksposisi yang dibaca. Menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel dunia,
dan majalah berdasarkan gagasan yang dibaca. Pembelajarannya ya ini menentukan gagasan dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Dalam sebuah teks eksposisi itu ada yang namanya gagasan. Ya, gagasan dalam teks eksposisi ini terbagi menjadi dua. Pertama, gagasan umum. Perhatikan nak videonya di depan, Fani. Ya, dua gagasan khusus. Gagasan dalam teks eksposisi itu terbagi menjadi dua. Gagasan umum dan gagasan khusus. Apa itu gagasan umum? Ya, gagasan umum adalah topik, ide, gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau yang menjadi inti paragraf. Nah, ini adalah gagasan umum, ya. Jadi ide pokok ya atau topik yang ditemukan dalam suatu paragraf itu disebut dengan gagasan umum. Ya. Gagasan khusus adalah gagasan yang mendukung gagasan umum. Gagasan khusus disebut juga dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Ya. Jadi gagasan khusus ini ya adalah gagasan yang mendukung gagasan utama. Gagasan umum. Nah, ini menyimpulkan teks eksposisi. Cara menyimpulkan teks eksposisi itu ada dua. Ya. Pertama, menentukan ide pokok di setiap paragraf. Dua, susun ide pokok yang ditemukan di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Oke, sampai di sini ya. Sudah ada gagasan umum tadi yang dijelaskan. Berikut menyimpulkan teks eksposisi. Ada dua cara di situ. Ya, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan Mirna. Bagaimana cara mengungkap ide pokok di setiap paragrafnya? Bagaimana cara menemukan atau menentukan ide pokok di setiap paragrafnya? Ada yang bisa bantu jawab, nak? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Ya. Caranya mudah sekali. Ya, cara menentukan ide pokok itu mudah sekali, nak. Ya. Pertama, kamu baca ya suatu teks eksposisi. Ya. Kamu baca, lalu kamu pahami isinya. Ya. Setelah kamu pahami isinya, maka kalian akan mudah menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Yang merupakan menurut kamu ini umum, ya. Ini merupakan gagasan umumnya. Maka sudah ketemu gagasan umum. Setelah ketemu gagasan umum, maka kamu tinggal menentukan gagasan khusus, ya. Kalau sudah ketemu gagasan umumnya, nah berarti kalimat-kalimat yang menyertainya itulah yang disebut dengan gagasan khusus. Ya, paham nak? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, perhatikan ini ya, biar lebih jelasnya kalian ya.
Ini. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia menguatkan fakta itu. Carlo Russo dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel di gigi sintetis. Senyawa tersebut efektif juga membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Ya. Ibu berikan waktu sedikit, ya, kurang lebih 5 menit untuk kalian memberikan, ya, jawaban, menentukan yang mana gagasan umum dan yang mana gagasan khusus dari teks yang sudah ibu tampilkan ini. Ayo, silakan. Oke, ini jawaban dari teman mulia, ya. Ini gagasan khususnya. Gagasan umum, ya, maaf salah itu. Ya. Sekarang, ya, ibu minta ada satu di antara kalian memberikan jawaban mengenai gagasan khusus. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Aprilia. Oh ya, Rama, silakan maju ke depan. Ya, terima kasih ya, Rama. Gagasan khusus, ya, dari teks yang ada di layar. Pertama, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel di gigi sintetis. Bagaimana menurut kalian, nak? Benar. Apakah sudah benar? Benar. Ya. Yang kedua, senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Ya. Jawaban dari temanmu Rama mengenai gagasan khusus yang dia contohkan itu sudah benar. Oke. Untuk lebih lanjutnya, ya, apakah kalian benar-benar sudah paham mengenai teks eksposisi? Ibu akan berikan lembar kerja peserta didik, ya, pada setiap kelompoknya, ya. Kalian bahas bersama-sama dengan anggota kelompok untuk mencari, ya, gagasan umum dan gagasan khusus dari teks yang sudah tersedia di LKPD-nya, ya. Setelah itu kalian simpulkan, ya, teks eksposisi tersebut. Sudah menerima semua LKPD-nya? Sudah. LKPD-nya. Nah, sekarang kerjakanlah, ya, tugasnya. Ini teksnya, ya. Ini teksnya. Enak, ya? Teksnya. Tentukanlah gagasan utama dan gagasan khusus teks eksposisi ini, lalu kalian simpulkan. Silakan kerjakan. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Paham? Sudah paham? Kelompok 4? Kelompok 1? Kelompok 3? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, nak? Paham, ya? Kelompok 2? Kelompok 1?
Apabila sudah, silakan dikumpul tugasnya. Oke, sudah terkumpul tugasnya semua. Ibu minta satu perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, Ibu minta dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tidak, Nak? Apa diulang, Nak? Keraskan dikit volume suaranya. Yang lain jangan ribut ya. Yang lain jangan ribut supaya saat kawannya presentasikan kedengeran semua. Nah, menurut kelompok 1 tadi, ya, gagasan umum pada paragraf pertama, banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai, ya. Menurut kalian kelompok 2, 3, 4 dan 6 mengenai gagasan utama yang ditentukan oleh kelompok 1 pada paragraf pertama itu bagaimana? Apakah sama semua? Itu untuk paragraf pertama, ya. Karena sama semua, ya. Sekarang Ibu minta kelompok 2 maju presentasikan tugasnya. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan paragraf 2. Gagasan khusus, banjir dapat digolongkan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan kondisi dari sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya. Ya. Menentukan apa itu? Gagasan khususnya. Paragraf kedua. Ya. Oke. Ya, silakan duduk dulu, Mahfud. Ya. Bagaimana anak-anak untuk kelompok 2? Tadi yang sudah dibacakan oleh Mahfud paragraf kedua. Gagasan khususnya. Bu, Ya, Elva. menurut pendapat saya yang dibacakan oleh Mahfud merupakan gagasan umum bukan gagasan khusus. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kata Elva yang dibacakan oleh temannya Mahfud tadi itu merupakan gagasan umum bukan gagasan khusus. Bagaimana, Nak? Ya? Bagaimana yang lain? Kalau kelompok 1 dia ke pendapat Elva dan yang lain? Ya. Kemana samanya Yohanes? Hah? Sama dengan pendapat Elva. Oke, ya.
Oke, Ibu minta perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, mewakili kelompok 3 untuk presentasi. Gagasan umum dilihat dari mekanisme berjalannya banjir yang terjadi seringkali reguler. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan terjadi banjir irregular. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dari kelompok 3. Ya, dia tadi menyampaikan gagasan umum dari paragraf ketiga. Bagaimana pendapatnya yang lain, Nak? Kelompok 1, 2, 4, 5, dan 6? Sudah sesuaikan gagasan khususnya dengan paragrafnya yang di LKPD? Baik, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Banjir lokal didefinisikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh hujan lokal, sedangkan banjir bandang dapat diartikan banjir yang diakibatkan oleh penyeberangan limpasan dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan, sedangkan berdasarkan posisi sumber banjir. Bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 5, dan 6. Apakah sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok 4? Ya, kita lanjut pada kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rama dari kelompok 5 akan mempresentasikan gagasan umum paragraf 5. Banjir di kota-kota besar biasanya disebabkan oleh membludaknya air yang ada di sungai dan jeleknya sistem drainase air. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut kelompok 5, gagasan utama pada paragraf kelima, ya, banjir di kota-kota besar biasanya disebabkan oleh membludaknya air yang ada di sungai dan jeleknya sistem drainase air. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 6 tanggapannya? Ya, Bu. Apakah sudah sepakat kalau yang itu merupakan gagasan utamanya? Terakhir kelompok 6. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani. Saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan gagasan umum dari paragraf 6. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di saluran sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem saluran bawah tanah, dan tanah. Kerugian dari segi harga dan Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut kelompok 6, ya, gagasan khusus yang disampaikan oleh Lia Ramadhani tadi, ya, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air,
terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia. Nah, ini adalah gagasan khususnya yang disampaikan oleh Ria Ramadhani tadi. Menurut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 bagaimana? Benar, Nak? Ibu minta waktu sebentar ya untuk memberikan penilaian terhadap tugas yang sudah kalian kumpulkan. Berdasarkan hasil yang sudah kelompok masing-masing dapatkan, ya, hampir mencapai sempurna, tidak sempurna seluruhnya, karena satu kelompok itu ada sedikit kekurangan, ya, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama-sama, ya, tidak usah kecewa. Kelompok berapa itu nanti, ya, dilihat hasilnya oleh kelompoknya masing-masing, ya. Ibu tidak berhak memberikan jawaban saat ini, ya. Nanti kawannya malu, ya. Ya, nanti saja ya di kelompok masing-masing ya. Oke. Ibu bagikan hasilnya. Ini kelompok 6. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 5. Kelompok 4. Silakan dilihat hasil perolehannya atas tugasnya hari ini, ya. Sudah dilihat, jangan kecewa ya yang nilainya sedikit kurang atau tidak mencapai kesempurnaan. Ya, silakan belajar lagi yang mudah-mudahan bisa paham, ya. Cara menemukan bagaimana menemukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam sebuah teks eksposisi, ya. Untuk nilai menyimpulkan itu sudah sempurna semua, ya, sudah baik semua cara menyimpulkannya. Oke. Sebelum kegiatan ini berakhir, ya, kita simpulkan dulu dan memberikan refleksi kepada kegiatan kita hari ini, ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Rara. Saya dari kelompok 6 akan menyimpulkan materi pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari cara melakukan gagasan umum dan gagasan khusus dalam sebuah paragraf. Gagasan umum adalah topik inti gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau yang menjadi paragraf. Gagasan khusus adalah gagasan yang mengusung gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan kita pada hari ini mengenai teks eksposisi, ya. Bagaimana cara menentukan teks eksposisi, lalu menyimpulkan sebuah teks eksposisi itu, ya, telah disampaikan oleh temannya Azhara, ya. Berikut menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini. Ada yang mau? Ya, silakan kami. Dari video tadi kami bisa memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak kotor, karena dengan kotornya lingkungan akan menimbulkan teman-teman penyakit dan menghindari terjadinya banjir. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kami jadi mampu memahami dan menentukan
Tadi refleksi kegiatan kita sudah disampaikan oleh kami, ya. Refleksikan kegiatan kita, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita terhindar dari yang namanya penyakit. Apalagi banjir, ya, karena pengaruhnya sangat besar kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya membuang sampah sembarangan, ya itu bisa mengakibatkan banjir. Oke. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas materi mengenai puisi, ya. Bukunya, buku paketnya itu kan yang kalian pegang, silahkan belajar di rumah. Dipelajari bukunya ya anak-anak. Bukunya jangan disimpan terus di dalam tas. Ya, bukunya jangan dijadikan jimat. Ya, banyak-banyaklah membaca buku. Ya, dengan membaca buku kita menjadi banyak menjadi banyak tahu. Ya, menjadi miliki pengetahuan yang banyak dengan membaca buku tersebut, ya. Giatkanlah literasi di rumah, ya. Jangan pada saat belajar di sekolah saja kalian membaca buku, ya. Di rumah juga harus banyak membaca buku. Karena ada pepatah mengatakan buku ya, buku adalah jembatan ilmu, ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini, ya. Silakan Mirna tutup dengan doa.